Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 9 teori kepribadian akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami dengan materi teori psikologi individual dari Alfred Adler. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Rima Erviana dengan NP 201300004. Kemudian ada Sarah Nur Cahyani dengan NPM 201300001. Kemudian ada Randy Setiawan dengan NPM 201300048. Kemudian ada Rifki Fadril Firdaus dengan NPM 201300003. Kemudian ada Rika Ridayanti dengan NPM 201300047. Kemudian yang terakhir ada Rindi Istiani dengan NPM 201300054. Kepada rekan saya dipersilakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Ridayanti, NPM 201300047, akan menjelaskan tentang psikologi individual sebagai suatu cara pendekatan psikologi sosial menurut Alfred Adler. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang arti teori psikologi individual dari Alfred Adler. Menurut Adler, manusia merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial di sini berarti manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan peranan orang lain dalam kehidupannya. Mereka menghubungkan dirinya dengan orang lain, seperti ikut dalam kegiatan kerjasama sosial, menempatkan kesejahteraan sosial di atas kepentingan individu, mengembangkan gaya hidup yang mengutamakan orientasi. Konstruk utama psikologi individual adalah perilaku manusia yang dipandang sebagai suatu kompensasi terhadap perasaan inferioritas, rasa rendah diri kurang. Seringkali manusia memiliki perasaan lemah dan tidak berdaya. Itu berkembang karena pengalaman hidup dari anak hingga dewasa. Adler mempercayai fundamental motivasi kompensasi terhadap perasaan rendah diri disebut dengan istilah yaitu inferiority complex, untuk menggambarkan keadaan perasaan harga diri kurang yang senantiasa mendorong individu untuk kompensasi mencapai keunggulan. Kompleks rasa rendah diri menurut Adler berasal dari 3, yaitu pertama, kekurangan dalam organ fisik, yang kedua, anak yang dimanja, yang ketiga, anak yang mendapat penolakan. Individu merupakan sebagai suatu organisasi holistik, sebagai suatu kesatuan antara kesadaran dan ketidaksadaran. Tidak ada reduksi komponen, tidak ada unsur kepribadian seperti ID, ego, dan superego. Konstruk utama Adler yaitu pandangan tentang kesatuan organisme yang berorientasi terhadap tujuan. Dorongan superioritas diarahkan oleh tujuan individu yang unik. Faktor biologis dan lingkungan mempengaruhi tujuan individu tetapi perwujudannya terutama dikreasikan oleh individu itu sendiri. Konsep lain Adler yaitu adalah pandangan bahwa individu sebagai suatu organisasi diri yang konsisten, self-consistent organization. Seluruh kekuatan psikis dikendalikan oleh ide yang efektif dan ekspresi perasaan, pikiran, kemauan, tindakan, dan sebagainya dipadukan dalam suatu rencana hidup. Adler menekankan adanya keunikan individu. Setiap orang mempunyai gambaran motivasi unik, ciri-ciri, nilai-nilai, semuanya merupakan ciri-ciri dari perbedaan style of life. Arti psikologi Adler mempunyai arti yang penting sebagai cara untuk memahami tingkah laku manusia. Pengertian seperti gambaran semu, rasa rendah diri, kompensasi, gaya hidup, diri yang kreatif, memberi pedoman yang penting untuk memahami sesama manusia. Teori Adler mempunyai arti yang sangat penting karena hal-hal berikut. Yang pertama, penentuan tujuan-tujuan susila seperti A. Keharusan memiliki tanggung jawab. Seseorang harus memiliki tanggung jawab atau memikul tanggung jawab karena orang itu memiliki suatu tujuan hidup yang memang harus
disertai dengan tanggung jawab. Yang B, keberanian menghadapi kesukaran hidup. Seseorang harus bersifat berani atau pantang menyerah terhadap kesulitan-kesulitan yang memang dihadapinya. Yang C, mengikis dorongan keakuan dan mengembangkan dorongan kemasyarakatan. Maksud dari poin C ini yaitu seseorang harus menghilangkan sikap individualis diri dan lebih mengembangkan sikap sosial yang tinggi di masyarakat. Yang D, menyelam diri sendiri dan membuka kecenderungan-kecenderungan egoistis yang tersembunyi. Maksud poin D di sini yaitu seorang harus bisa memahami dirinya sendiri dan membuka sifat yang egoistis yang tersembunyi harus dibuka dan dipecahkan apa yang jadi masalah diri kita sendiri. Yang dua, optimisme dalam bidang pendidikan. Pendidikan memang sangat penting sehingga seseorang harus bersifat optimis dalam pendidikan itu sendiri. Pokok-pokok teori psikologi individual dari Alfred Adler. Yang pertama, individualitas sebagai bahan pokok personal. Menurut Adler, setiap orang adalah suatu konfigurasi motif-motif, sifat-sifat, serta nilai-nilai yang khas. Dan setiap perilakunya menunjukkan corak khas gaya kehidupannya yang bersifat individu yang diarahkan pada tujuan tertentu. Terima sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh pembaca kedua. 2. Rasa rendah diri dan kompensasi. Menurut Adler, pengertian rasa rendah diri adalah mencakup segala rasa kurang berharga yang timbul karena ketidakmampuan psikologis atau sosial yang dirasa secara subjektif, ataupun karena keadaan jasmani yang kurang sempurna. Adler mengatakan inferioritas yaitu rasa diri kurang atau rasa rendah diri yang timbul karena perasaan kurang berharga atau kurang mampu dalam bidang penghidupan apa saja. Yang ketiga, pandangan teleologis. Finalisme. Tujuan yang ingin dikejar manusia itu mungkin hanya satu fiksi, yaitu suatu cita-cita yang tak mungkin direalisasikan. Namun kendati pun demikian merupakan pelucut yang nyata bagi usaha manusia dan karenanya juga merupakan sumber keterangan bagi tingkah lakunya. Menurut Adler, orang yang normal dapat membebaskan diri akhirnya dari fiksi ini, sedangkan orang yang neurotis tidak mampu membebaskan diri. Yang keempat, kesadaran dan ketidaksadaran. Menurut Adler, tingkah laku tidak sadar adalah bagian dari tujuan final yang belum terformulasi dan belum terpahami secara jelas. Adler menolak pandangan bahwa kesadaran dan ketidaksadaran adalah bagian yang bekerja sama dalam sistem yang unity. Yang kelima, perjuangan ke arah superior. Adler berpendapat bahwa manusia memulai hidup dengan dasar kekuatan perjuangan yang diaktifkan oleh kelemahan fisik neonatal. Perasaan inilah yang kemudian menjadi pendorong agar dirinya sukses dan tidak menyerah pada inferioritasnya. Mereka berjuang menjadi sukses, mengacu kesempurnaan dan kebahagiaan. Yang keenam, dorongan kemasyarakatan. Jadi apabila diikuti oleh teori Adler dapat digambarkan demikian. Yang pertama, mula-mula manusia dianggap didorong oleh dorongan untuk mengejar kekuatan dan kekuasaan sebagai lantaran untuk mencapai kompensasi bagi rasa rendah dirinya. Yang kedua, manusia dianggapnya didorong oleh dorongan kemasyarakatan yang dibawa sejak lahir yang menyebabkan dia menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. 7. Gaya hidup style of life. Adler menyatakan bahwa gaya hidup adalah cara yang unik dari setiap orang dalam berjuang mencapai tujuan khusus yang telah ditentukan oleh yang bersangkutan dalam kehidupan tertentu di mana dia berada. Gaya hidup seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intrinsik atau hereditas dan lingkungan objektif, tetapi dibentuk oleh yang bersangkutan melalui pengamatan dan interpretasi terhadap keduanya. Bagi Adler, gaya hidup itu tidak mudah berubah. 8. Minat sosial atau social interest. Adler berpendapat bahwa minat sosial adalah bagian dari hakikat manusia dalam besaran yang berbeda muncul pada tingkah laku setiap orang. Bahwa semua kegagalan, neurotik, psikotik, kriminal,
pemabuk, dan anak bermasalah, menurut Adler, terjadi karena penderita kurang memiliki minat sosial. 9. Kekuatan kreatif self. Menurut Adler, self kreatif atau kekuatan kreatif adalah kekuatan ketiga yang paling menentukan tingkah laku, atau kekuatan pertama dan kekuatan kedua adalah hereditas dan lingkungan. Kreatif self, menurut Adler, bersifat padu, konsisten, dan berdaulat dalam struktur kepribadian. Keturunan memberikan kemampuan tertentu, lingkungan memberikan imersi atau kesan tertentu. 10. Konstelasi keluarga. Konstelasi berpengaruh dalam pembentukan kepribadian. Menurut Adler, kepribadian anak pertama, anak tengah, anak terakhir, dan anak tunggal berbeda karena perlakuan yang diterima dari orang tua dan saudara-saudara berbeda. 11. Posisi tidur dan kepribadian. Yang pertama, tidur terlentang, menunjukkan yang bersangkutan memiliki sifat pemberani dan cita-cita yang tinggi. Kedua, tidur tergulung atau melungker, menunjukkan sifat penakut dan lemah dalam mengambil keputusan. Ketiga, tidur menggeliat tidak karuan, menunjukkan yang bersangkutan memiliki sifat yang tidak teratur dan ceroboh. Keempat, tidur dengan kaki di atas bantal, menunjukkan bahwa ia menyukai petualangan. Kelima, tidur dilakukan dengan mudah, berarti proses penyesuaian dirinya baik. Kompleks inferioritas dan neurosis. Kompleks inferioritas adalah perasaan yang berlebihan bahwa dirinya merupakan orang yang tidak mampu. Adler menyatakan bahwa gejala tersebut paling sedikit disebabkan oleh 3 hal, yaitu memiliki cacat jasmani, dimanjakan, dan dididik dengan kekerasan. Orang yang menunjukkan dirinya penakut, pemalu, merasa tidak aman, ragu-ragu, dan seterusnya adalah orang mengidap kompleks inferioritas. 13. Perkembangan abnormal. Adler merupakan tokoh yang menaruh perhatian pada perkembangan abnormal individu. Gagasan Adler tentang perkembangan abnormal adalah sebagai berikut. Minat sosial yang tidak berkembang menjadi faktor yang melatar belakangi semua jenis salah suai atau maladjustment. Di samping minat sosial yang buruk, penderita neurosis cenderung membuat tujuan yang terlalu tinggi, memakai gaya hidup yang kaku, dan hidup dalam dunianya sendiri. Adler mengidentifikasi bahwa ada 3 faktor membuat individu menjadi salah suai, yaitu cacat fisik yang parah, gaya hidup yang manja, dan gaya hidup diabaikan. 14. Kecenderungan pengamanan. A. Perbedaan kecenderungan pengamanan dengan mekanisme pertahanan diri. 1. Mekanisme pertahanan melindungi ego dari kecemasan instiktif. 2. Mekanisme pertahanan ego merupakan gejala umum yang dapat dialami oleh setiap individu. 3. Mekanisme pertahanan ego beroperasi pada tingkat tak sadar. B. Bentuk-bentuk kecenderungan pengaman. Sesalan, agresi, menarik diri. Tujuan teori psikologi individual. Tujuan utama psikoterapi Adler adalah meningkatkan keberanian, mengurangi perasaan inferior, dan mendorong perkembangannya minat sosial pasien. Adler menyadari bahwa tugas ini tidak mudah karena pasien atau klien berjuang untuk mempertahankan keadaannya sekarang dan dipandangnya menyenangkan. Pengaruh teori psikologi individual dari teori Alfred Adler. 1. 2 dorongan pokok. Seperti Adler, Kunkel berpendapat bahwa kehidupan jiwa adalah dinamis, dan dinamika ini dikarenakan oleh adanya 2 dorongan yang saling bertentangan, yaitu A. Dorongan keakuan atau instinctive
certificate atau unsaklikiat. Dorongan untuk mengabdi kepada aku atau diri sendiri. B. Dorongan kekitaan, wiraftiket atau sakliket. Dorongan untuk mengabdi kepada kita, umum atau dunia luar lainnya. 2. Termometer penilaian diri. Saling berhubungan antara kedua dorongan pokok dalam diri manusia itu digambarkan dalam termometer penilaian diri. Penelitian khas Adler mengenai urutan kelahiran. Adler menempatkan urutan kelahiran sebagai salah satu pengaruh sosial mayor dalam masa kanak-kanak di mana individu membentuk gaya hidup. Fakta-fakta dari yang lebih tua atau yang lebih muda pada saudara sekandung dan dari terburuknya sikap orang tua yang telah berubah sebagai hasil dari adanya banyak anak menciptakan kondisi yang berbeda pada masa kanak-kanak yang sangat berpengaruh terhadap kepribadian seorang. Adler fokus pada 3 posisi, anak pertama, anak kedua, dan anak yang paling muda. Implikasi teori kepribadian dari Alfred Adler terhadap bimbingan dan konseling. Dalam teori ini, dalam lingkup bimbingan dan konseling, yaitu memiliki implementasi teori Adlerian yang meliputi 1. Tujuan konseling. A. Membina hubungan konselor-klien. B. Membantu klien memahami keyakinan-keyakinan, perasaan, motivasi, dan tujuan yang menentukan gaya hidupnya. C. Membantu klien mengembangkan wawasan pemahaman atau insight mengenai gaya hidup dan menyadarkan mereka. D. Reeducation. E. Mengembangkan social interest individu dengan interest sosial. 2. Proses konseling. Proses konseling diarahkan oleh konselor untuk mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan masa sekarang dan masa lalu sejak klien berusia kanak-kanak. Konseling aliran Adler dibangun mengitari tempat tujuan sentral yang sesuai dengan 4 fase proses terapeutik. Maka tahap-tahapnya adalah A. Menciptakan hubungan terapeutik yang tepat. B. Menggali dinamika psikologi yang ada dalam diri klien. C. Memberi semangat untuk pemahaman. D. Menolong agar bisa berinteraksi ulang. 3. Teknik konseling. Teknik komparatif. Dalam teknik ini, konselor melakukan perbandingan dirinya dengan konselor. Teknik analisis mimpi. Menurut Adler, mimpi merupakan refleksi gambaran tujuan hidup klien. Dengan menganalisis mimpi yang dialami klien, maka konselor dapat memperkirakan tujuan hidup klien. 4. Hubungan konselor dan klien. Aliran Adler menganggap hubungan baik antara klien dan terapis itu adalah keduanya berkedudukan sederajat, didasari pada kerjasama, saling percaya, saling menghormati, saling menjaga rahasia, dan keselarasan sasaran. 5. Kecocokannya untuk diterapkan di Indonesia. Setelah mengetahui keseluruhan uraian dari teori psikologi individual milik Adler, maka kami berpendapat karena itu, pendekatan konseling psikologi individual dapat menjadi salah satu solusi mengubah gaya hidup yang salah pada masyarakat Indonesia, bahwa konseling ini cocok untuk diterapkan di Indonesia. Baik, demikianlah penyampaian materi dari kelompok 9. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.